Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami kelompok 3 dalam video media pembelajaran. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan Akang yang ganteng dan juga tete-tete yang cantik dari kelompok ini. Yang pertama ada Cici Nabila Sumia dengan NPM 212153009. Yang kedua ada Isma Khairiyah dengan NPM 212153010. Yang ketiga ada Nia Kurniawati dengan NPM 212153021. Yang keempat ada Kamal Rizky Hidayatullah dengan NPM 212153040. Dan yang terakhir ada Mutia Wardah Agustiani dengan NPM 212153054. Dengan dosen pengampu Ibu Dwi Suliastianingsi MPD. Nah, pada video kali ini, kelompok kami akan menampilkan sebuah animasi dan menjelaskan materi yang berkaitan dengan gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Namun, sebelum memasuki penjelasan materi, mari kita sama-sama simak penampilan animasi berikut ini. Setelah teman-teman memperhatikan animasi tadi, menurut teman-teman, gerak itu apa sih? Nah, untuk mendapatkan jawabannya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Gerak adalah perubahan kedudukan atau tempat suatu benda terhadap titik acuan atau titik asal tertentu. Misalnya, benda berada di titik A, kemudian sepersekian menit, benda tersebut telah berada di titik B. Itu berarti benda mengalami pergerakan. Jika suatu benda kedudukannya berubah setiap saat terhadap suatu titik acuan, maka benda dikatakan sedang bergerak. Namun, ketika benda tersebut tidak berubah dari titik acuannya, berarti benda tersebut dikatakan diam. Gerak sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gerak lurus beraturan atau GLB, dan yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, yang pertama ada gerak lurus beraturan atau GLB. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman pasti sering menemukan peristiwa yang berkaitan dengan GLB, seperti orang yang berjalan dengan langkah kaki yang relatif konstan atau mobil yang sedang bergerak. Jadi, suatu benda dikatakan mengalami gerak lurus beraturan jika lintasan yang ditempuh oleh benda itu berupa garis lurus dan kecepatannya itu selalu tetap untuk setiap saat. Dengan kata lain, sebuah benda bergerak lurus menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama pula. Nah, secara sistematis, persamaan gerak lurus beraturan dapat ditulis dengan S sama dengan V dikali T atau V sama dengan S per T. Dengan S sama dengan jarak yang ditempuh dalam meter, V merupakan kecepatan dalam meter per sekon, dan T merupakan waktu yang diperlukan dalam sekon. Nah, bagaimana besaran-besaran fisika pada gerak lurus beraturan itu? Untuk mengetahuinya, mari kita analisis gerak kereta api yang melakukan gerak lurus beraturan selama 5 menit ini dengan data seperti pada tabel berikut. Nah, data jarak tempuh dan waktu kereta api dapat teman-teman lihat pada tabel di layar ini. Ketika jarak tempuhnya 2,4 km, maka kereta api membutuhkan waktu 3 menit. Begitu pula, waktu 5 menit itu menempuh jarak 4 km. Nah, dari analisis tabel sebelumnya, dapat kita gambarkan grafik hubungan antara jarak tempuh pada sumbu Y dan waktu tempuh pada sumbu X, seperti gambar di berikut ini. Dapat teman-teman lihat ya gambarnya pada layar. Nah,
Hubungan antara jarak tempuh terhadap waktu tempuh dari sebuah benda yang melakukan gerak lurus beraturan akan memberikan grafik berbentuk linear atau berupa garis lurus dengan tangen sudut kemiringan grafik menunjukkan nilai kecepatan benda. Seperti dapat dilihat pada rumus V sama dengan tan alfa sama dengan delta S per delta T. Sehingga dapat diperoleh V sama dengan 4 dikurangi 0 per 5 dikurangi 0 sama dengan 0,8 km per menit sama dengan 48 km per jam. Jadi, kecepatan kereta api tersebut 48 km per jam. Sementara itu, jarak yang ditempuh benda yang melakukan gerak lurus beraturan sama dengan luas bidang di bawah kurva V terhadap waktu atau T. Yang kedua, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus suatu objek di mana kecepatannya itu berubah terhadap waktu akibat adanya percepatan yang tetap. Contoh dari GLBB yaitu peristiwa apel yang jatuh dari pohonnya ataupun bola yang ditendang ke atas. Gerak lurus berubah beraturan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat, dan yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Nah, untuk ciri-ciri gerak lurus berubah beraturan ini ada 3. Yang pertama, lintasannya berupa garis lurus atau lintasan yang masih dianggap lurus. Yang kedua, pada kecepatan benda berubah beraturan, naik ataupun turun. Kemudian yang ketiga, pada benda mengalami percepatan tetap ataupun konstan. Percepatan adalah hasil perubahan kecepatan atau delta V dengan selang waktu delta T yang diperlukan untuk perubahan kecepatan, sehingga persamaannya yaitu A sama dengan delta V per delta T sama dengan Vt dikurangi V0 per T dikurangi T0. Jika pada saat T1 sama dengan 0, benda telah memiliki kecepatan V0 dan pada saat T2 sama dengan T, benda memiliki kecepatan Vt. Maka persamaannya menjadi seperti berikut. A sama dengan Vt dikurangi V0 per T dikurangi 0. Sehingga diperoleh A sama dengan Vt dikurangi V0 per T atau Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Dengan V0 yaitu kecepatan awal, Vt kecepatan akhir, A sama dengan percepatan T waktu. Benda yang bergerak dengan percepatan tetap menunjukkan kecepatan benda tersebut bertambah secara beraturan. Oleh karena itu, jika diketahui kecepatan awal dan kecepatan akhir, maka kecepatan rata-rata benda sama dengan separuh dari jumlah kecepatan awal dan kecepatan akhir. Sehingga diperoleh T sama dengan P0 ditambah Pt per 2. Pi sama dengan P0 ditambah P0 ditambah A dikali waktu per 2. Atau dengan hasil Pi sama dengan P0 ditambah 1 per 2 dikali A dikali T. Apabila S merupakan perpindahan yang ditempuh benda dalam interval waktu atau dengan satuan T, maka persamaan menjadi sebagai berikut. Pi sama dengan S per T atau S sama dengan Pi dikali T dengan hasil S sama dengan P0 dikali T ditambah 1 per 2 dikali A dikali waktu pangkat 2. Selanjutnya, untuk dapat menentukan kecepatan akhir sebuah benda yang mengalami percepatan tetap pada jarak tertentu dari kedudukan awal tanpa mempersoalkan selang waktunya, Anda dapat menghilangkan peubah T dengan mensubstitusikan persamaan T sama dengan Pt dikurangi P0 per A
atau diperoleh dari persamaan pi T sama dengan pi 0 ditambah A dikali waktu. Ke dalam persamaan E sama dengan pi 0 T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat. Sehingga E sama dengan pi 0 dikali pi T dikurangi pi 0 per percepatan ditambah setengah dikali percepatan dikali pi T dikurangi pi 0 per percepatan kuadrat sama dengan pi 0 dikali pi T dikurangi pi 0 kuadrat dibagi percepatan ditambah percepatan per 2 dikali pi T kuadrat ditambah pi 0 kuadrat dikurangi 2 pi T dikali pi 0 dibagi percepatan kuadrat sama dengan 2 pi 0 pi T dikurangi 2 pi 0 kuadrat dibagi 2 percepatan ditambah pi T kuadrat ditambah pi 0 kuadrat dikurangi 2 pi T dikali pi 0 dibagi 2A sehingga diperoleh pi T kuadrat dikurangi pi 0 kuadrat dibagi 2 percepatan atau pi T kuadrat sama dengan pi 0 kuadrat ditambah 2 dikali percepatan dikali sekon. Ada juga untuk grafik GLBB. Ada 3 grafik di atas adalah grafik GLBB. Grafik pertama adalah hubungan antara percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat dengan waktu satuan S. Grafik kedua adalah hubungan antara kecepatan dengan satuan meter per sekon dengan waktu satuan sekon. Dan grafik ketiga adalah hubungan antara kedudukan atau jarak dengan satuan meter dengan waktu satuannya sekon. Contoh soal pertama, Jaehyun menembakkan sebuah peluru vertikal ke atas dengan kecepatan awal 250 meter per second. Bila gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, hitunglah ketinggian maksimum yang dicapai peluru. Pembahasan. Diketahui V awal sama dengan 250 meter per second dan V akhir sama dengan 0. Kemudian gaya gravitasi sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Ditanyakan ketinggian maksimum yang ditempuh atau yang dicapai peluru. Jawaban, kita menggunakan rumus P1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2GH. Kita masukkan nilai-nilainya, maka diperoleh H sama dengan 62.500 dibagi 19,6 sama dengan 3.188,77 meter. Jadi, ketinggian maksimum yang dicapai oleh peluru yaitu 3.188,8 meter. Contoh soal 2. Mark Lee mengendarai sebuah mobil yang bergerak lurus beraturan dengan jarak tempuh 20 km selama 25 menit. Jika Mark Lee harus menempuh jarak 70 km untuk sampai ke rumah Haechan, dalam waktu berapa jamkah Mark akan sampai ke rumah Haechan? Pembahasan. Diketahui S sama dengan 20 km atau 20.000 meter. Kemudian T sama dengan 25 menit atau setara dengan 1.500 second. Maka V sama dengan S per T sama dengan 20.000 dibagi 1.500, maka hasilnya adalah 13,33 meter per second. Kemudian S2 sama dengan 90 km atau setara dengan 90.000 meter, dan ditanyakan adalah berapa nilai dari T2. Untuk menjawabnya kita diterapkan konsep GLB sehingga kecepatannya tetap. Maka T sama dengan S per V sama dengan 90.000 dibagi 13,33, maka hasil yang diperoleh adalah
6.750 second atau setara dengan 1,8 jam. Jadi, untuk sampai ke rumah Hechan, Mark harus menempuh jarak 1,8 jam. Ketiga, Jisung mengendarai sepeda dengan kecepatan awal 10 meter per second. Jisung hanya memiliki sisa waktu 40 second supaya dia tidak terlambat masuk sekolah. Apabila jarak Jisung ke sekolah 500 meter, tentukan percepatan yang dibutuhkan Jisung agar Jisung tidak terlambat ke sekolah. Pembahasan. Diketahui V awal sama dengan 10 meter per second, T sama dengan 40 second, dan S sama dengan 500 meter. Maka yang ditanyakannya adalah berapa percepatannya atau nilai A-nya. Maka kita menggunakan rumus S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT2. Kita masukkan nilai-nilai dari V0, T, dan T2-nya, maka diperoleh A sama dengan 100 dibagi 800 sama dengan 0,125 meter per second. Jadi percepatan yang dibutuhkan oleh Jisung agar tiba tepat waktu yaitu 0,125 meter per second. Nah, setelah menyimak pemaparan materi dan juga penjelasan dari contoh soal yang telah diberikan, untuk melatih kemampuan teman-teman, cobalah menjawab 5 latihan soal berikut ini. Mungkin dicukupkan sekian penampilan animasi dan juga pemaparan materi dari kelompok kami. Namun, sebelum menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kutipan dari Sufyan bin Uyainah, yaitu tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjalankannya, kemudian mengamalkan dan menyebarkannya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.